Halo, selamat malam pemirsa. Makan bergizi gratis, salah satu program kampanye Presiden Prabowo Subianto yang mulai direalisasikan. Uji cobanya kini sudah dilaksanakan di sejumlah daerah dan pemerintah menggelontorkan 71 triliun rupiah ke Badan Gizi Nasional untuk mengelola program ini. Lalu bagaimana pelaksanaannya dan adakah manfaatnya atau dampak terhadap masyarakat dan juga perekonomian? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu narasumber saya. Di sebelah kanan saya ada Pak Derajat Wibowo, ekonom senior. Selamat malam Pak Derajat. Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Pak Tauhid Ahmad, pengajar FEB UPN Veteran Jakarta. Selamat malam Pak Tauhid. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Ibu Nina, selaku guru SD. Selamat malam Bu Nina. Baik, kemudian juga di kursi penonton ada Pak Marjuki, pekerja informal. Selamat malam Pak Marjuki. Baik, nanti kita juga akan berbincang mengenai program ini dengan Pak Marjuki. Tapi sebelum kita masuk diskusi soal makan bergizi gratis ini, kita saksikan informasi yang satu ini. Pasca pelantikan, Presiden Prabowo Subianto mulai merealisasikan janji-janji kampanyenya. Salah satunya adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Saat ini makan bergizi gratis sudah diuji cobakan di sejumlah wilayah di tanah air. Dengan adanya program makan gratis, siswa-siswa itu jadi lebih sehat lagi ya. Bagus, itu udah 4 sehat 5 sempurna ya gitu. Udah ada nasi, sayur, lauk, telur, susu sama buah ya. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono mengatakan, era APBN 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk makan siang bergizi gratis yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Anggaran ini hanya sekitar 2% dari APBN 2025. Kalau makan bergizi ini, 71T itu berdiri sendiri, Mbak Tisa. Okay. Jadi nanti akan ada namanya Badan Gizi. Nah, rencananya itu 71T akan dikelola oleh Badan Gizi tersebut. Jadi di luar dari anggaran pendidikan. Jadi kalau untuk kira-kira ancer-ancernya itu makan bergizi itu sebetulnya hanya 2% dari APBN besar. Wakil Menteri Keuangan optimistis program makan bergizi gratis yang akan dimulai awal tahun depan bisa bermanfaat bagi anak-anak Indonesia dan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Baik pemirsa, sebagai pembuka mungkin langsung saja saya tanyakan ke Bu Nina selaku guru SD. Bu Nina sudah berapa lama mengajar dan mengajar di mana saat ini? Saya sih sebenarnya dulu sudah lama ngajar, cuman sempat vakum. Terusnya mulai ngajar lagi terakhir pas habis Covid 2021 sampai sekarang. Di mana Ibu? Di MI Nurul Hidayah. Oke, baik. Nah, tapi Ibu sudah mengetahui belum program soal makan bergizi gratis ini? Gimana tanggapan dari Ibu sendiri? Sudah sih, saya sering suka uras-uras di ini ya, di Google. Sudah ada program itu, rencana ya. Rencana akan ada program makan bergizi gratis. Sebenarnya saya setuju, cuman realisasinya seperti apa saya belum tahu. Berarti kan ini SD ya, madrasah itu biasanya jam sekolahnya lebih panjang atau lebih sama panjang. kayak? Lebih panjang. Lebih panjang, bisa sampai jam berapa itu Bu? Kalau tergantung kelasnya ya. Kalau kelas 1 sekitar jam setengah 11 sudah pulang. Paling lama jam berapa SD? Paling lama jam setengah 3. Setengah 3 sore. Tapi ada yang terpadu juga sampai sore. Oke, nah artinya memang selama ini juga anak-anak bawa bekal ya Bu ya ke sekolah ya? Iya, kalau yang kebetulan sekolahnya sampai sore bawa bekal. Bawa bekal sendiri. Nah kalau dari Ibu sendiri ngelihat anak-anak ini kan sebelumnya bawa bekal, kemudian ini nanti akan disediakan oleh pemerintah begitu. Nah Ibu pengennya pengelolaannya bagaimana? Kalau bisa sih pengeluaran kita diserahkan kepada sekolah masing-masing ya. Kayaknya lebih terkoordinir gitu loh. Kalau dari pemerintah saya juga penyalurannya seperti apa langsung paket datang makanan bagi-bagikan apa seperti apa, jam-jamnya jam berapa kita kan nggak tahu. Jam anak-anak kan beda-beda itu. Sebaiknya sih. Baik. Nah, tapi kalau Ibu selama mengajar kan pasti melihat lah ya bekal anak-anak itu, kemudian lauknya begitu ya. Apakah memang masih banyak anak-anak yang bahkan tidak bawa bekal mungkin atau lauk-lauknya yang sederhana sekali. Nah, seperti apa anak-anak itu biasanya Ibu?
Biasanya anak-anak bekal ya banyak yang praktis ya. Rata-rata sih kalau nggak mie goreng, chicken ya, kadang-kadang chicken. Mie goreng, mie instan lagi ya? Iya, mie instan. Tapi kebanyakan kalau yang jam-jamnya nggak sampai siang sih paling jajan-jajan camilan-camilan aja, nanti makan baru di rumah gitu. Jadi sebetulnya masih sedikit juga yang bawa bekal menu sehat, sedikit yang 4 sekali. sehat 5 sempurna Iya, begitu sedikit ya? sekali, iya. Oke. Sebenarnya dengan program ini sebenarnya sangat bagus ya, tapi belum tahu ini realisasinya seperti apa. Gitu. Oke, belum tahu realisasinya bagaimana. Langsung saja mungkin Pak Derajat bisa jawab. Belum tahu nih Pak, pelaksanaannya bagaimana nanti? Ya, yang pertama supaya tidak salah sangka itu dilaksanakannya 2025, Bu. Bukan sekarang-sekarang, jadi bukan Pak Prabowo dilantik terus langsung ada makan siang. Maksudnya Ibu belum ngerti ya realisasinya nanti bagaimana Pak Iya, kira-kira? realisasinya seperti apa? Jadi penyalurannya bukan bagaimana, belum tahu. baru tahun depan, kemudian sekarang ini baru uji coba, ya. Terus apa namanya? Itu juga nggak langsung seluruh sekolah di Indonesia, Bu. Enggak, karena kalau serentak duitnya perlu 500 triliun, nggak cukup. Kita hanya ada 71 triliun. Maksudnya serentak itu berapa targetnya? Kalau Ya, semuanya? Kalau 71 triliun kan kira-kira 14% dari apa namanya dari total yang dibutuhkan. Kemudian dikurangi nanti untuk operasional ya mungkin tercovernya 12%-an mungkin atau 13%. Dan itu diprioritaskan di daerah-daerah yang 3T, tertinggal, termiskin, terluar. Ya. Jadi mungkin Jakarta mungkin ada 1-2 untuk coba, tapi mungkin di daerah-daerah yang jauh ya. Jadi supaya ekspektasinya nggak terlalu tinggi, nanti seolah-olah kita semua bakal dapat gitu, nggak ya. Bertahap ya, bertahap. Dan jangan lupa itu nanti kan ada apa namanya, ada pusat-pusat di setiap daerah ya. Itu di situ mungkin ada 3, 4, 5 orang, saya nggak tahu nanti yang Badan Gizi Nasional yang akan memutuskan, itu yang mengelola. Jadi dia nanti yang akan katakanlah pembeliannya dari sekitar sekolah itu di mana dan sebagainya, dia akan mengatur, itu diserahkan ke sana dan mereka digaji oleh negara. Jadi secara nggak langsung sudah menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka yang ada di pusat-pusat tadi, ya. Jumlahnya posisi terakhir 30.000 pusat, tapi nanti mungkin berubah sesuai dengan kondisi anggaran. Kita tunggu dari Prof. Dadan, yang Ketua Badan Gizi Nasional yang akan menjelaskan lebih rinci. Tapi Mbak Putri, selain menyediakan lapangan pekerjaan bagi catering di sekitar sekolah, tukang telur di sekitar sekolah, menyediakan pekerjaan langsung ini kepada yang mengelola yang di daerah-daerah itu. Oke. Itu mereka nanti statusnya adalah sebagai pegawai dari Badan Gizi Nasional, ya. Tentu digaji oleh negara. Jadi vendornya masyarakat sendiri, warga-warga vendornya sekitar masyarakat, ya gitu. Kemudian yang direkrut itu juga dari masyarakat juga. Otomatis akan mengurangi tekanan terhadap kelas menengah karena mereka kan tentu diberi penghasilan oleh negara sesuai dengan standar negara ya. Jadi ini pasti akan dampaknya itu langsung. Ini makan bergizi gratis ini bukan hanya terkait kesehatan dan intelektualitas anak didik saja, bukan hanya terkait stunting, tapi dampak ekonominya itu langsung dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Apakah nanti akan diserahkan ke sekolah segala macam, itu nanti Badan Gizi Nasional yang akan mengumumkan. Ini perlu diperjelas juga bahwa sebenarnya bukan sekolah ya yang mengelola. Jadi sekolah hanya tinggal menerima beres sudah jadi atau? Belum tahu saya. Nanti Badan Gizi yang akan memutuskan karena kan Badan Gizi kan baru dibentuk. Dibentuk zaman oleh Pak Jokowi kemarin, kemudian sekarang baru mulai perekrutan ya, baru mulai perekrutan sama penataan organisasi sampai mungkin akhir tahun sehingga awal tahun depan itu sudah bisa jalan. Kalaupun nanti akan ada pelaksanaan makan bergizi gratis di akhir tahun 2024, itu seandainya nanti anggaran ada istilahnya sisa anggaran lebih, mungkin bisa. Tapi kalau sekarang kita nunggu posisi duit negara ada yang sisa enggak, itu kira-kira belum gitu. tahu ya, apakah nanti belum vendornya tahu, langsung ke Tapi Badan yang jelas Gizi? Badan Gizi yang mengelola. Dan ini 71 triliun seperti kata Pak Wamenkyu tadi, itu
memang anggarannya ya 71 itu yang di Badan Gizi itu. Berapa kali makan itu? Satu? Satu kali. Di kementerian lain nggak ada yang dialokasikan untuk makan bergizi gratis secara spesifik, nggak ada. Nah. Oke, baik. Mungkin langsung ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, efektivitasnya gimana program ini kalau menurut Bapak? Ya, program ini sebenarnya kalau kita lihat memang tujuannya jangka panjang ya, penciptaan SDM ya. Tentu saja ketika katakanlah ini berdampak ke terutama SD, SMP, SMA kan dengan di gizi harapannya level IQ-nya meningkat, kemampuan literasi dan pengetahuannya baik, jadi jangka panjang. Nah kalau jangka pendek, memang kalau saya lihat ini masih belum katakanlah mendorong ekonomi kita bisa 8%, rasanya masih jauh gitu. Hasil studinya dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tambahannya sekitar 0,1% PDB dan ada lembaga studi yaitu Indef gitu 0,06% PDB. Artinya dampaknya kalau modalnya 71 triliun berarti ke 0,1 ya sekitar 20 triliun begitu. Kenapa belum bisa dampak besar? Karena ini kebanyakan ya sektor yang terkait itu sektor yang dampak langsung dan pendek jalurnya. Karena larinya ke konsumsi begitu ya. Sektornya misalnya ke pertanian dan sebagainya itu langsung diolah langsung jadi. Kemungkinan sektornya adalah agak panjang punya dampak adalah kalau industri susunya kemudian yang memiliki efek lebih banyak lagi. Baik, artinya ini ada manfaat ekonomi untuk multiplier tadi ya, pemain-pemain tadi ya, mulai dari penyedia makanan mungkin atau petani beras begitu misalnya ya. Tapi apakah berbanding, maksudnya keuntungannya ini bisa menutupi modal lah ibaratnya atau dana yang dikeluarkan saat ini sama pemerintah 71T atau kita bakal boncos terus karena ada beberapa komponen kayak susu itu tampaknya impor karena kita sendiri tidak menghasilkan susu sebanyak itu. Tapi nanti ya Pak Tauhid, kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ya pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sebelum memulai diskusi kembali, saya mungkin mau tanya-tanya ke Pak Marjuki. Pak Marjuki saat ini sudah punya anak berapa? 2. Usianya berapa Pak? Masih sekolah? Masih sekolah. Dua-duanya? SD, SMP, SMA? SD. SD, dua-duanya masih SD? Oke. Nah selama ini kalau sekolah berapa lama tuh? Pulangnya jam berapa? Kan anak saya baru kelas 3 ya. Ya pulang sekitar jam 11:30 kalau masuk siang. Masuk siang? Ya kan banyak kelas tuh, satu kelas itu banyak. Gitu jadi ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang gitu. Oke, nah selama ini bawa bekal nggak Pak kalau ke sekolah? Ya kalau lagi punya duit ya bawa, kalau kagak ya kagak gitu. Jadi makannya gimana kalau misalnya pas nggak ada duit? Ya paling di rumah aja, kita kasih sarapan. Kasih sarapan, terus nanti ya di sekolah juga jajan atau uang saku? Ya kalau memang ada kita kasih untuk jajan. Baik, jadi Bapak pekerjaannya apa? Saya kerja ya apa aja, nggak tetap. Serabutan ya? Ya. Gitu. Contohnya misalnya apa pekerjaannya? Ya, berarti kuli bangunan, ya apa aja lah. Ya serabutan begitu. Serabutan, jadi penghasilannya tidak menentu begitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya anak nggak bawa bekal buat makan siang, ya sarapannya di rumah. Iya. Ya sudah menunggu nanti makan lagi di rumah gitu ya. Nah dengan adanya program makan bergizi gratis ini, tanggapan Bapak bagaimana? Iya sebetulnya mah kalau kita perhatiin bagus. Cuman ya kalau kita lihat tadi kan dengan dana yang begitu besar, masalahnya kalau memang itu udah berjalan, kan tentunya semua bahan pangan diborong kan untuk memenuhi kebutuhan makan bersama. Jadi takutnya khawatirnya langka begitu ya, bahan-bahan pokok jadi mahal karena langka sudah habis. Gitu. Yang kita takutin langka untuk masyarakat karena udah diborong semua. Kita juga jadi anak doang kenyang kan. Bapaknya nggak kenyang kan gitu. Ya prioritasnya kan memang anak-anak kan generasi masa depan begitu ya Pak ya. Gitu. Oke, mungkin bisa langsung dijawab kali ya sama Pak Tauhid. Ada kekhawatiran dari Pak Marjuki, ini kalau nanti programnya jalan berarti kan kebutuhan bahan pangannya ini akan semakin banyak. Takutnya pasar kosong, langka, jadi mahal harganya. Ya itu bisa saja terjadi ya. Misalnya
katakanlah untuk beras ya, kan beras itu kadang waktu tertentu suplainya berlebih, tapi musim paceklik atau musim kering dia kurang begitu ya. Sehingga rebutan dengan yang masyarakat seperti biasa, walaupun sebenarnya secara kumulatif konsumsinya sama, tapi karena timing akhirnya harga naik. Hal yang sama misalnya untuk katakanlah sayur atau telur lah begitu ya. Kan pasti juga di market itu pengadaan terus untuk jadi telur itu prosesnya panjang, mulai dari indukan sampai petelur sampai kemudian telur. Nah, kalau misalnya tidak direncanakan dengan baik dan jumlah telur tetap, sementara konsumsi tambahan karena telur tadi, karena kan rata-rata tadi disebutkan tidak jarang sekali yang bekal begitu pakai telur, begitu telur kebutuhan tinggi ya harga akan naik. Nah, sehingga ya itu harus dipikirkan dari sisi supply. Kalau uji coba itu kan masih level mikro. Nah, kalau misalnya ada jutaan sasaran dan itu terjadi pada daerah-daerah yang lumayan kebutuhannya tinggi, ya akan jelas mendorong kenaikan harga. Khawatirnya adalah harga yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan perkembangan harga pasar. Nah, itu juga harus diantisipasi begitu. Ya termasuk tadi, termasuk soal susu dan sebagainya yang saya kira dalam situasi gini memang harus dipersiapkan karena kita sendiri sekarang impor, kalau misalnya menggantungkan impor, nilai tambah ekonominya kemudian bukan kita yang nikmati. Karena itu perlu ada katakanlah mendorong para produsen susu bisa mempersiapkan program ini di dalam negeri dan multiplier ekonominya harusnya bisa di dalam ketimbang impor susu langsung dari negara luar. Impor lagi dong kalau susu ya, karena kita memang tidak bisa menghasilkan atau menyediakan susu. Betul, karena secara geografis ya hanya beberapa daerah yang bisa menghasilkan kualitas susu baik. Misalnya Jawa Timur, daerah pegunungan tinggi itu Malang dan sekitarnya. Jawa Barat misalnya Pengalengan dan sekitarnya, nggak semua tempat bisa buat peternakan susu skala masif besar begitu. Baik, mungkin bisa langsung Pak Derajat jawab, ini kalau misalnya ternyata kita memang susu impor juga, kemudian bahan-bahan lain pada akhirnya kalau sudah habis juga impor, ini jebol nggak nih APBN ini? Pasti bertambah kan biayanya? Ya mungkin yang Pak Marzuki tadi khawatir harga-harga bakal naik ya. Wajar ada kekhawatiran itu, tapi program ini sudah dilaksanakan di India Pak, di banyak negara sudah. Dan nggak mendongkrak inflasi terlalu besar gitu. Jadi masih dalam, karena kan yang tadinya harus disediakan orang tua, sekarang disediakan negara. Jadi orang tua duitnya yang tadinya buat jajan, buat yang mereka memang sudah ada ya, itu bisa dipakai untuk yang lain. Bisa dipakai untuk baju, bisa dipakai untuk buku, bisa dipakai untuk mungkin kakaknya yang harus ke universitas gitu ya. Jadi ada realokasi dari anggaran rumah tangga ya. Kemudian dari sisi supply, makan siang, makan bergizi gratis ini itu dilaksanakannya bertahap. Kita sesuaikan dengan supply chain yang tersedia, kita sesuaikan dengan stoknya. Susu misalkan, kekhawatiran Mas Tauhid benar sekali. Kalau kita lakukan 100%, impornya gede-gedean. Ya tapi kalau memang nggak bisa susu setiap hari, nggak harus setiap hari kan susunya. Ya daripada selama ini nggak dapat susu, ya mungkin sekali dapat susu. Jadi kita sesuaikan dengan suplai yang ada. Karena bingung juga kalau mau susu diganti ya Pak Tauhid ya, ganti susu kedelai kita juga impor kedelainya. Ya susunya susu ini, susu apa Terus namanya? yang lagi ramai juga susu soal sapi. susu ikan juga, itu benar kah? Itu mispersepsi saya rasa itu ya. Yang lebih ini adalah susu dari susu hewani dari sapi, ya, karena memang yang dibutuhkan untuk otak anak kan itu. Ya, jadi intinya Badan Gizi nanti itu akan menjalankan sesuai dengan ketersediaan stok pangan, sesuai dengan ketersediaan anggaran tentu saja, sesuai dengan kemampuan supply chain di daerah itu. Misalkan ya di daerah yang untuk ngirim daging itu agak susah. Mungkin hanya sekali-sekali daging di sana. Diganti mungkin protein diganti lain. protein yang lain, ikan ya kan. Kan ada daerah nelayan yang untuk kirim daging susah, disesuaikan. Jadi akan disesuaikan dengan bahasanya local wisdom, akan disesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, makanya itu ada pusat-pusat yang tadi yang jumlahnya sekian puluh ribu lah angkanya, karena mungkin bisa saja berubah. Itu yang nanti akan berperan ya. Jadi Badan Gizi akan mengawasi dari tentu akan ada dibangun sistem monitoring dan evaluasi.
dan di kantor presiden juga nanti akan ada yang memonitor itu juga. Baik, tergantung sama daerah masing-masing ya Pak ya, jadi tidak sama semua daerah. Oke, saya mungkin kembali ke Pak Marjuki, mungkin ada yang mau ditanyakan langsung? Ya. Silakan Bapak. Kan tadi program makan gratis itu kan untuk anak sekolah. Itu keseluruhan apa ruang lingkupnya apa cuma sebatas yang bisa dijangkau aja Pak? Ya kan anak sekolah di pelosok-pelosok ada kan gitu ya. Ada yang ya pokoknya yang jauh-jauh itu kejangkau nggak kira-kira ya? Ya justru prioritasnya ke yang jauh-jauh itu Pak. Prioritasnya untuk tahun pertama ya. Tapi kita berharap APBN kita nanti cukup supaya nanti yang di Jakarta juga dapat gitu. Tapi di Jakarta yang dapatnya tentu yang sekolah-sekolah di daerah-daerah bukan daerah kaya ya. Kalau sekolah-sekolah di daerah kaya yang bapaknya luar biasa kayanya, nggak usah lah, itu urusan bapak ibunya lah ya. Jadi akan diprioritaskan di mereka yang membutuhkan. Ya. Oke, menarik tadi ada perkataan ini nanti akan dimaksimalkan begitu ya. Targetnya kan baru mungkin 13% dari jumlah murid yang ada di Indonesia, tapi akan dimaksimalkan kalau APBN-nya cukup. Itu pertanyaannya nanti dari mana kira-kira dananya akan diambil begitu? Apakah ada efisiensi pengelolaan atau belanja kementerian lembaga, atau juga ini dananya besar 71T. Nah, potensi penyelewengan juga besar. Bagaimana nih pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa dana itu akan aman dan program ini berjalan lancar? Nanti kita bahas usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi. Setuju-setuju aja, apalagi kan ada program makanan bergizi gratis gitu dari Pak Presiden. Kalau menurut saya gitu ya, kayak yang mendingan minta jadi dikasih uangnya aja. Jadi biar saya maksudnya kelola sendiri gitu. Biar kita yang milih sendiri makanan apa yang bergizi buat pantas buat kita, buat keluarga nantinya kan gitu, bisa kemakan. Menunya kalau dikasih ya menunya ikan atau daging, sayur sama buah. Lauknya ya kayak seininya aja, ayam atau telur gak apa-apa gitu. Iya, sayur-sayurannya juga harus ada. Kalau dikasih makanan gratis itu semua orang juga kebagian. Kalau uang itu kan tertentu juga. Ke semua kadang ada yang nggak kebagian, ada yang kebagian gitu. Yang bergizi, yang berkualitas. Ya kalau sayur-sayuran ya hijau-hijauan gitu. Terus daging yang berserat, yang bergizi sehat lah. Ya pemirsa, saya mau kembali ke Pak Derajat. Pak Derajat, kalau tadi Anda sempat sampaikan kalau ke depan akan dimaksimalkan APBN-nya, mungkin semoga cukup atau mungkin ada tambahan APBN. Nah, saya mau tanya itu pembiayaan APBN-nya bertambah itu biasa pendapatannya dari mana? Makanya kan Pak Prabowo menargetkan supaya penerimaan negara itu rasionya 23% dari PDB. Kita sekarang ini hanya di level 16. Jadi kita memang masih banyak bocor itu. Jadi ingat nggak Pak Prabowo dari 2014 kan bocor. Nah itu masih banyak sumber-sumber penerimaan yang bocor, nggak masuk ke negara. Nah yang masuk ke negara dijadikan belanja bocor juga, ya bocor di korupsi segala macam. Nah Pak Prabowo Presiden Prabowo pengen menutup ini, bocor dari sisi pemasukan, bocor dari sisi pengeluaran itu beliau ingin tutup. Setahu saya beliau sudah menyiapkan sistem untuk menutup kebocoran ini. Dan sistem ini beda dengan KPK. Kalau KPK itu orang korupsi kemudian ketangkep ya. Sistem ini adalah supaya orang itu jadi takut untuk korupsi. Ya, jadi pengawas. Pokok yang saya tahu beliau sudah menyiapkan sistem untuk itu, untuk mencegah bocor uang masuk, bocor uang keluar. Setahu saya itu mungkin nanti beliau sendiri yang mengumumkan mungkin ya. Tapi kan sebetulnya termasuk dengan makan gizi gratis aja kita tuh ada dari RAPBN aja kita sebetulnya sudah defisit. Iya, betul. 600T gitu betul. Kan. Kalau misalnya maksimal kita akan nambah berapa lagi Mas Tauhid kira-kira? Ya hitung saja kalau sampai 400 kan hampir lebih dari 4 kali lipat ya. Otomatis kalau tambahannya 400 ya bisa sampai lebih dari 3% PDB begitu ya. Kalau 1% itu tambahin sekitar
200 triliun, berarti kan 2% sendiri itu kalau sampai 400. Artinya yang lain asumsinya itu tidak kayak tris paribus atau tetaplah begitu. Nah, khawatirannya mungkin itu bisa dicegah di bawah 3% PDB, tapi menggeser program-program prioritas yang lain, itu yang kemungkinan Kementerian lembaga lain. Kementerian Tapi lembaga lain. nomenklaturnya aja ini makin banyak. Ya, itu apa yang mungkin menghemat belanja kementerian lembaga? Ya tadi mungkin kalau usul Pak Derajat ya ningkatin pendapatan dulu gitu. Kalau pendapat naik, ya mungkin belanjanya ditambah gitu ya. Solusinya memang meningkatkan pendapatan negara, itu solusinya. Jadi kalau pendapatan negara seperti sekarang bisnis as usual, ya mungkin akan berat ya. Tapi solusinya seperti yang sering saya sampaikan juga pernah saya sampaikan di sini, ada sumber pendapatan negara yang harusnya masuk tapi nggak terkumpulkan. Ini dari mana nih? Dari pajak yang sudah ingkrah ya. Itu waktu itu jumlahnya hampir 100 triliun. Ada sumber yang seharusnya bisa digali tapi nggak tergali. Bisa ada dari cukai, ada dari macam-macam. Informasinya ada pengurangan subsidi energi juga. Apakah dari situ pendapatan setahu negara? saya belum sampai, bukan pengurangan subsidi tapi supaya BBM bersubsidi itu jadi tepat guna. Tapi bukan pengurangan tepat sasaran, bukan pengurangan per se gitu ya. Tapi fokusnya lebih ke penerimaan negara. Makanya kan Pak Prabowo di salah satu program PHTC, program hasil terbaik cepat yang nomor 8 itu adalah pembentukan BPN untuk menaikkan penerimaan negara. Memang kuncinya, jantungnya di situ. Nah itu belum fix ya Pak? Maksudnya mungkin akan sedikit tertunda, tapi saya rasa pada akhirnya semuanya menyadari bahwa kita memang harus menggenjot penerimaan negara. Oke. Tapi kalau kenaikan PPN 12%, nah itu juga termasuk salah satu pendapatan kenaikan negara. Itu kan diputuskan melalui undang-undang dan harus diterapkan. Saya sebagai bagian dari koalisi pemerintah tentu harus mendukung itu. Tapi Derajat sebagai ekonom, saya berkali-kali menyampaikan di TV One, di tempat lain, kalau bisa PPN 12% itu ditunda, dievaluasi kembali. Karena apa? PPN 11% saja kita sudah merasakan dampaknya. Dampaknya deflasi 5 bulan berturut-turut, dampaknya pengangguran setengah menganggur naik 2,41 juta, kelas menengah drop sampai 9 juta, dampaknya sudah terasa. Ya mungkin 11% bukan 9 juta itu bukan karena 11% tok ya. Itu kan beberapa faktor. Tapi dampaknya sudah terasa. Nanti saya khawatir kalau 12% dampaknya akan lebih berat lagi. Jadi saya berharap teman-teman yang diberi amanat di perekonomian ya itu akan meninjau ulang. Tapi kita lihat saja nanti. Ya. Oke. Baik. Mas Tauhid tadi juga belum terjawab ya soal manfaat ekonomi multiplayer ini nantinya akan sebanding begitu dengan pengeluaran 71T kira-kira atau sebenarnya enggak terlalu signifikan sebetulnya yang didapat manfaatnya. Kalau kita anggap katakanlah modalnya 71, dampaknya sekitar katakanlah 20T, tentu dampak jangka pendeknya memang masih lebih kecil jauh ya. Tapi kan harapan tadi sebenarnya dalam jangka panjang, itu yang kemudian bisa mengencourage ekonomi jangka panjang sebenarnya. Karena itu memang kalau dilihat jangka pendek ya belum bisa kelihatan. Karena tadi larinya tadi yang manfaat ekonomi jalurnya terlalu pendek ya, dari padi beras konsumsi habis gitu ya. Beda kalau industri yang dibangun, infrastruktur yang dibangun, itu putaran ekonomi jauh lebih luas, multipliernya biasanya lebih tinggi dari 1. Artinya apa? Kalau kita modal 71 untuk industri atau untuk infrastruktur bisa lebih besar dari 71 triliun. Tapi karena ke konsumsi habis dimakan ya dampaknya biasanya lebih kecil begitu. Oke, baik. Kita masih menantikan ya bagaimana realisasinya. Oke, saya mungkin ke Bu Nina. Bu Nina, boleh digunakan mikrofonnya Bu Nina. Kalau Ibu sendiri mungkin tadi kan sudah disampaikan, ini nanti dimulai dari SD ya, tingkat SD, SMP, SMA ya Pak Derajat ya. Nah, kira-kira harapan Ibu sendiri melihat selama ini bekal-bekal anak yang belum memenuhi gizi lah ya, yang seharusnya diterima, apa menu yang menurut Ibu diharapkan dalam program ini? Menunya yang bagus tuh yang yang lauk yang bisa disukai anak-anak. Kalau bisa menunya yang menarik
menarik gitu loh. Misalnya tidak misalnya ayam digoreng kan udah apa namanya kalau ayam digoreng doang udah anak-anak nggak suka. Bervariasi, gitu. lah ya menunya. Mungkin gitu. ayamnya jangan digoreng terus jangan digoreng, gitu ya. dibuat nugget kan bisa tapi tidak banyak mengandung karbo, hanya sedikit pakai karbonya, bisa begitu. Mungkin dibuat nugget sehat. Sehat, nugget sehat. Handmade begitu ya, bukan yang processed food ya. Ya seperti itu karena pengalaman di rumah juga kita kan sebagai ibu rumah tangga ya, kita masak kalau begitu ya model-modelnya anak-anak tetap nggak suka, nyarinya keluar juga jajan. Maunya yang tampilannya menarik gitu. Oke, jadi dikemasnya juga menarik. Dikemasnya juga menarik. Apalagi untuk anak-anak SD. Untuk anak-anak. Nah, biasanya kalau sayur itu dimakan nggak sih, Bu? Anak-anak rata-rata sayur nggak dimakan tuh. Rata-rata. Jadi mungkin harapannya harapannya diproses seperti di blender dengan lauknya, apa dengan ikan, apa dengan ayam, jadi nggak ketara kalau itu sayur seperti itu. Nah itu bisa jadi catatan juga itu buat pemerintah ya. Bagaimana nanti kemudian mengemas makanan ini untuk khususnya untuk anak SD. Anak SD supaya anak SD kemudian bisa mengkonsumsinya dengan apa semuanya termakan lah yang sudah disediakan oleh pemerintah itu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita disediakan oleh pemerintah nih udah seperti itu, menunya udah sesuai lah 4 sehat 5 sempurna. Tapi hanya dipilih-pilih cuit-cuit yang mereka suka aja kan, sayang ya mubazir kebuang ya. Kayak gitu. Atau mungkin Bu Nina sendiri sudah anaknya sudah masih ada yang sekolah? Sekolah ada yang SMP. Nah, yang SMP selama ini bawa bekal? Ada yang bawa bekal, ada yang nggak mau. Alasannya nggak mau? Suka jajan lah gitu. Kadang-kadang pulang sekolah juga maunya beli-beli jajanan seperti seblak apa gitu. Kadang-kadang aduh aku udah capek masak. Anak-anak sukanya jajanan. Makanannya justru tidak sehat. Tapi dengan ada ini gimana? Ibu merasa diringankan nggak beban pengeluarannya mungkin? Yang harusnya masak kan tadi, kemudian ini bekal, kemudian disiapin gitu. Diringankan. Jadi merasa lebih ringan beban pengeluarannya untuk hari-hari ya. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kita akan kembali membahas, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya kembali ke Pak Derajat. Pak Derajat, ini ada informasi yang beredar. Ini kan masih 71T itu satu kali makan. 15.000 budgetnya. Tapi ada informasi katanya mau dipecah menjadi 2 kali sehari, 7.500, 7.500. Nah, itu benar nggak? Mungkin nanti Prof. Dadan dan teman-teman di Badan Gizi yang akan menjelaskan rinciannya. Memang wacananya kadang A, kadang B, kadang C gitu ya. Jadi ya pada saat nanti akan dijalankan bulan Desember pasti akan diumumkan resmi yang sebenarnya bagaimana. Jadi saya menganggap itu hanya masih wacana-wacana yang belum fix. Tapi soal yang dibagikan uangnya saja, ya, uang tunainya saja. Kita memang menghindari membagikan uang tunai karena seringkali penggunaannya tidak tepat sasaran ya. Kan kita pengen meningkatkan gizi anak-anak supaya kalau belajar dia perutnya nggak lapar, kalaupun jajan supaya dia makanannya tuh yang betul-betul bergizi sehat gitu ya. Khawatirnya kalau diberikan uang cash nanti larinya kemana-mana, bisa-bisa lari ke judol juga kan. Jadi kita menghindarkan itu. Jadi pemberiannya memang dalam bentuk natura. Oke, nah tadi sudah dijawab juga ya untuk menghindari penyelewengan dananya, kemudian sudah ada kayak sistem, boleh dirilis mungkin nama satuannya atau? Enggak, saya rasa saya bukan orang yang kompeten untuk menyampaikan itu ya. Kami kan lebih banyak untuk menggodok saja. Nanti tentu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo atau tim yang memang kompeten untuk mengumumkan. Semacam satgas lah ya kira-kira. Saya nggak tahu, bentuknya saya nggak tahu. Nanti pada saatnya pasti akan beliau sampaikan. Tapi yang saya juga tertarik itu yang diomongin, dikatakan Mas Tauhid, dampak dari 71 triliun itu hanya sekitar 20 triliun, hanya sekitar 0,1%. Itu kok saya agak meragukan walaupun itu dari Kementerian Keuangan ya, karena berbagai studi yang lain itu menunjukkan dampaknya lebih besar, karena uangnya kan nanti berputar di rakyat, di ibu-ibu, di pedagang telur, uangnya kan berputar di sana dan biasanya multipliernya lebih tinggi. Mungkin saya harus cek modelnya mungkin nanti ya, saya nggak ingin mengatakan itu salah, tapi saya ingin mengatakan bahwa tampaknya itu sesuatu yang perlu dipertanyakan, meskipun keluarnya dari Kementerian Keuangan. Tapi kan ada kebutuhan impor tadi mungkin yang membuat jadinya
berkurang enggak manfaatnya? juga kan, impornya nanti akan disesuaikan kebutuhannya, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi enggak langsung digenjot sekian begitu, enggak. Jadi akan sangat reasonable dan sangat rasional kok. Karena Pak Prabowo kan inginnya rakyat, beliau ingat nggak beliau ketika kampanye mengatakan izinkanlah saya memberi makan kepada rakyat Indonesia, kan beliau pernah mengatakan begitu. Nah, jadi beliau pengennya itu, dan pelaksanaannya tentu akan melihat situasi dan kondisi yang ada. Nah, untuk yang tingkat anak sekolah itu dimulai di awal tahun. Nah, rencananya untuk yang ibu hamil seperti itu kapan tuh kira-kira Pak? Ibu hamil juga langsung dimulai di awal dimulai tahun ya. jadi Pokoknya ini semua yang ada di 8 program hasil terbaik cepat itu mungkin 2 yang akan disegerakan, makan bergizi gratis, dan 1 lagi kartu-kartu Mas Tauhid. Itu bantuan sosial. Tapi itu di 2024. 2024 kan Pak Prabowo ada 70 hari untuk memimpin ya. Nah 2024 itu karena kelas menengah anjlok, karena daya beli kelas menengah drop, maka bantuan sosial itu kita harapkan bisa dipercepat supaya daya beli masyarakat bisa sedikit pulih lagi gitu ya. Pakai kartu-kartu itu, kartu-kartu yang zaman Pak Jokowi itu. Ya. Oke, baik. Mas Tauhid, mungkin ada catatan mungkin, ini kan program sudah bagus ya. Fokusnya ini kalau kita lihat memang Presiden kita fokus ke pembangunan SDM kita ke depan begitu ya. Apa kira-kira catatan atau rekomendasi ya untuk menghindari mungkin penyelewengan atau kebocoran-kebocoran tadi yang disampaikan? Ya, ini kan sekitar 30.000 ya pusat layanan, atau separuh dari jumlah desa itu sekitar 68.000. Nah, saya kira yang perlu pertama adalah penguatan kelembagaan pengelola gitu ya. Karena kan per lembaga pengelola akan mengelola uang yang sangat besar gitu. Mereka BUMD misalnya, BUMDes itu rata-rata kan biasanya mengelola sekitar 100 juta per tahun. Nah, ketika program ini masuk ke mereka, nah mereka tentu harus ditingkatkan kapasitas sehingga mengelola program yang besar ini juga perlu orang-orang yang baik dan sebagainya, sehingga berjalan baik, akuntabel, dan hasilnya tetap memenuhi standar gizi. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, agar multiplier ini lebih besar dari yang sudah di-studi, tentu saja menghindari ketergantungan impor misalnya ya. Apakah misalnya susu, kemudian nanti unggas dan sebagainya, itu dihindari gitu. Karena untuk unggas butuh jagung impor gitu kan. Yeah. Nah, ini yang kemudian harus dihindari sehingga tadi nilai tambah yang diyakini awal kecil bisa di-challenge, bisa lebih besar lagi begitu ya. Sehingga keterlibatan masyarakat tingkat lokal memang harus dibangun sistem begitu. Misalnya katakanlah tadi kalau untuk beras, sayur mungkin bisa di tingkat desa, tapi untuk misalnya susu, kemudian unggas itu kan bisa lebih masif lagi, dan itu perlu persiapan yang lebih matang begitu. Nah, terakhir memang soal tata kelola begitu ya. Saya kira ini yang kemudian dilakukan kerjasama dengan dinas pendidikan ataupun tingkat satuan pengelola di SD, itu yang saya kira harus baik begitu, karena jangan sampai ini justru membuat isu baru di tengah masyarakat, karena yang ini dapat telur, yang ini dapat katakanlah susu dan sebagainya, jadi padahal standar ya. Gitu ya. Ini yang kemudian harus juga pengelola juga memahami masalah-masalah ini kemudian hari. Oke, baik Pak Tauhid. Pak Tauhid tadi sudah, kemudian sekarang Ibu Nina, harapannya mungkin buat program ini, Bu Nina silakan. Harapan saya sih program ini berjalan dengan baik ya. Tapi kalau bisa ya jangan berdampak yang seperti yang telah diuraikan Bapak-Bapak ya, sangat berdampak ke yang sektor lainnya gitu loh. Tetap ada porsinya gitu loh. Dengan memanfaatkan dana yang ada yang tidak berdampak ke yang lainnya lagi gitu. Yang ke lainnya itu maksudnya? Ini kayaknya kalau dari pembahasan tadi berdampak ke masyarakat juga jadi kayaknya. Oh ya, khawatirnya sama tadi kayak Pak Marjuki. Iya, jadinya langka gitu ya bahan-bahannya. Enggak gitu juga, seperti kita kan ada pembayaran pajak apa ditambah jadi sekian persen ya kan gitu kan. Jadi iya, betul. Otomatis kan membebankan masyarakat juga itu kan. Dengan program ini tapi membebankan masyarakat gitu. Kalau bisa tidak membebankan masyarakat.
Kalau bisa mungkin dicarilah solusi dan sumber pendapatan lain yang tidak membebankan masyarakat. Iya. Oke, baik. Mungkin Pak Marjuki ada harapan yang bisa disampaikan? Harapan saya mungkin memang semua pemimpin ingin rakyatnya baik. Jadi kita doakan aja semua untuk rakyat dan untuk rakyat juga. Sekian. Baik. Kemudian berarti harapan atau apa ya? Kalau secara pribadi gitu Bapak mungkin berharap lebih dari makan bergizi gratis ini, harapan lainnya untuk pemerintah. Untuk pemerintah memang semua juga memang pengennya warganya, rakyatnya maju. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Itu. Yang penting pemerintah itu masih ingat rakyatnya. Rakyat yang susah dipikirin, apalagi yang kaya. Mungkin hanya itu yang dari saya. Baik, terima kasih Pak Marjuki, Bu Nina, terima kasih Pak Derajat dan Pak Tauhid sudah bergabung malam hari ini di Indonesia Business Forum. Kita tunggu ya realisasi yang nyatanya nanti di awal tahun, tapi memang kita tahu niat dari pemerintahan ke depan ini baik, membangun SDM kita menjadi SDM yang berkualitas. Saya Putri Windesari pamit, terima kasih. Sampai jumpa.